Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga anak-anak Bapak sehat selalu. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. 2.1 persamaan kuadrat. Apa sih bentuk umum dari persamaan kuadrat? Yaitu AE kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana untuk A itu tidak boleh sama dengan 0. A, B adalah koefisien X dan C adalah konstanta. 2.1.1 menentukan nilai C jika salah satu akar diketahui. Contoh, diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat, X kuadrat kurang 6X ditambah C sama dengan 0 adalah 3. Tentukan nilai C yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Jawab, diketahui X sama dengan 3. X sama dengan 3 ini tadi adalah akarnya. Akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 6X tambah C sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan 3 ke X. Substitusikan 3 ke X, persamaan dari X. Jadi jadinya dapat 3 pangkat 2 dikurang 6 kali 3 tambah C sama dengan 0. 3 di pangkat 2 dapat 9, kurang 6 kali 3 dapatnya 18, ditambah C sama dengan 0. Maka hasilnya min 9 tambah C sama dengan 0. Berarti C sama dengan 0 ditambah 9. Dari mana datangnya tambah 9? Itu negatif 9 lewat sembarangan jadi positif 9. C sama dengan 9. Jadi nilai C adalah 9. Oke, untuk contoh 2, perhatikan. Diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat, X kuadrat tambah 3X ditambah C sama dengan 0 adalah 4. Tentukan nilai C yang memenuhi persamaan kuadrat. Nah, di sini sudah dijelaskannya bahwa salah satu akar dari persamaan kuadrat itu adalah 4. Oke, jawab. Diketahui X sama dengan 4. X ini adalah salah satu akar dari persamaan. Kemudian persamaannya adalah X kuadrat tambah 3X ditambah C sama dengan 0. Substitusikan 4 ke X. Jadi di sini X-nya berapa? 4 di pangkat 2 ditambah 3 kali 4 ditambah C sama dengan 0. 4 pangkat 2 dapat 16, tambah 3 kali 4, 12, tambah C sama dengan 0. Jumlahkan 16 tambah 12, yaitu dapatnya 28 ditambah C sama dengan 0. C sama dengan C 0, 28, pindahkan ke lewat sama dengan jadi kurang 28 atau negatif 28. Berarti C sama dengan 0 dikurang 28 sama dengan min 28. Jadi nilai C adalah minus 28. Oke, kita masuk ke indikator kedua yaitu 2.1.2. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu cara memfaktorkan. Yang kedua rumus segitiga ABC dan rumus kuadrat sempurna. Oke, yang pertama kita bahas dulu cara memfaktorkan. Bentuk umum dari memfaktorkan persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari pemfaktoran. Jika dia tambah-tambah, maka pemfaktorannya X ditambah P, X ditambah Q. Kita tinggal mencari nilai P dan nilai Q. Dengan syarat bahwa A itu harus sama dengan 1. Di mana jika P ditambah Q itu sama dengan B. P ditambah Q itu sama dengan B, jika P dikali Q itu sama dengan C.
Contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X ditambah 6. Nah, sesuai dengan bentuk umumnya. Tambah. Oke, jawab. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Bapak, di mana dapatnya A1, B-nya 5, C-nya 6 dari persamaannya? Ini kalau nggak ditulis berarti dia 1, B-nya, ini ini B, 5, C-nya 6. Oke, termasukkan dari dari bentuk umumnya P tambah Q sama dengan B. P tambah Q sama dengan B, P dikali Q itu sama dengan C. Kira-kira berapa nilai P, berapa nilai Q? Oke, sama dengan B. Nah, berarti B-nya 5, berarti P-nya 2 ditambah 3, 5. 2 dikali 3, 6. Kemudian kita masukkan ke rumus faktor tadi, X tambah P, X ditambah Q sama dengan P-nya berapa? P-nya 2. Q-nya berapa? Q-nya 3. Maka didapatkanlah akar-akar persamaannya, X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan min 3. Jika faktor sininya positif, maka dia berubah jadi akarnya negatif. Jika akan di sini negatif, maka berubah jadi positif. Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah min 2 dan min 3. Bentuk umum persamaan AX kuadrat kurang BX ditambah C sama dengan 0. Maka bentuk umum dari pemfaktoran X kurang P, X kurang Q. Berarti P-nya itu tanda kurang, Q-nya tanda kurang. Oke, syaratnya harus A sama dengan 1, di mana P ditambah Q sama dengan B, P dikali Q itu sama dengan C. Contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 kurang 8X ditambah 15 sama dengan 0. Jawab, kita diketahui bahwa A sama dengan 1, B-nya min 8, C itu sama dengan 15. Maka kita masukkan ini, berarti katanya tadi P-nya harus negatif, Q-nya harus negatif. Jika dijumlahkan hasil negatif 8, jika dikali hasilnya 15. Oke, berarti merupakan P-nya negatif 5, Q-nya negatif 3. Bapak boleh nggak kalau ini kita robah? Min 3 di depan boleh sama saja. Nggak masalah, nggak ngaruh dia. Berarti min 3 tambah min 5 tambah min 3 sama min 8. Min 5 kali min 3 itu sama dengan plus 15. Oke, maka kemudian kita masukkan ke rumus pemfaktorannya. Yaitu X kurang P, X dikurang Q sama dengan X. Nah, P-nya di negatif, di X kurang 5, X dikurang 3. Berarti maka dapatlah akar-akarnya jika kurang, maka berubah positif. Akar X1 sama dengan 5, X2-nya sama dengan 3. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat adalah min 2 dan min 3. Oke, sampai di sini anak Bapak masih ada yang ingin ditanyakan. Jika belum paham, silakan bertanya. Oke, bentuk umum yang ketiga yaitu AX kuadrat ditambah BX dikurang C sama dengan 0. Nah, jika di depan ini positif, di sininya negatif, konstantanya, berarti bentuk umum pemfaktorannya 1 negatif, 1 positif. Berarti yang negatif itu adalah bilangan P, yang positif itu adalah bilangan Q-nya. Di mana syaratnya masih tetap sama, A sama dengan 1. Di mana P tambah Q sama dengan B, P dikali Q itu sama dengan C. Oke, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Jawab, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan min 12. P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Kemudian kita cari, kita berapa nilai P, berapa nilai Q. Sama dengan 4. Rupanya kita dapatlah sebuah bilangan min 2 ditambah 6 sesuai dengan bentuk umum faktornya negatif, berarti negatif 2. Q-nya positif berarti positif 6. Min 2 tambah 6 sama dengan 4. Min 2 dikali 6 sama dengan min
12. Sudah sama dia. Berarti kita masukkan, kemudian kita masukkan ke rumus pemfaktorannya. X kurang P, X tambah Q sama dengan P-nya tadi berapa? Min 2, berarti dikurang 2. X-nya, X ditambah Q-nya berapa? 6, berarti X ditambah 6. Maka didapatkanlah akar-akar persamaan kuadratnya. X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 6. Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah 2 dan min 6. Bentuk umum yang keempat, AX kuadrat kurang BX kurang C sama dengan 0. Maka bentuk umum dari pemfaktoran yaitu X tambah P, X dikurang Q. Kuncinya kalian harus ingat tanda-tanda bentuk persamaan kuadratnya. Syarat A sama dengan 1, di mana P tambah Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan C. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 6X kurang 7 sama dengan 0. Jawab, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 6, C sama dengan min 7. Mana P tambah Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan C. Maka di sini P-nya positif, Q-nya negatif. Ini dia. 1 ditambah negatif 7 sama dengan min 6. Oke. 1 dikali min 7 sama dengan min 7. Kemudian kita masukkan ke rumus pemfaktorannya. X tambah P, X kurang Q sama dengan X. P-nya positif, berarti tambah 1. Q-nya negatif, berarti X kurang 7. Maka didapatkanlah akar X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 7. Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah min 1 dan 7. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ditanyakan, Bapak persilakan lewat kolom komentar. Oke, setelah bahas materi tadi, ini adalah latihan soal. Yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 11X tambah 24 sama dengan 0. Soal kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 8X ditambah 12 sama dengan 0. Ini